qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kalian perangilah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Wala yadinuna dinal haqq, dan mereka tidak meyakini keabsahan agama yang benar yaitu Islam, minal ladzina utul kitab, yaitu dari orang-orang yang mereka diberikan kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka membayar jizyah, ya upeti tahunan yang dikeluarkan kafir zimmi, an yadi wahum shagirun, ya dengan tangan kepatuhan, wahum shagirun, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masihu ibnullah. Berkatalah orang Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, dan berkata orang Nasrani al-Masih ibnullah. Al-Masih itu Isa bin Maryam adalah putra Allah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, dan orang Nasrani berkata bahwa Al-Masih Isa bin Maryam adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, demikian itu adalah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru, mereka meniru perkataan orang-orang yang kafir min qabl, ya, dari dahulu, sejak dahulu. Qatalahumullah, Allah telah membunuh, melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan yang benar, yaitu agama Islam. Agama yang hak yaitu agama Islam, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab hingga mereka membayar jizyah, pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk, ya. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani juga berkata Al-Masih, ya, Isa putra Maryam adalah putra Allah, ya. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling, ya, bagaimana mereka sampai berpaling. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salam bin Mishkam, Nu'man bin Aufa, Syas bin Qais, dan Malik bin Saif, yang suatu ketika mendatangi Rasulullah dan berkata, bagaimana kami dapat mengikutimu, hai Muhammad, sedangkan kau telah meninggalkan kiblat kami dan beranggapan bahwa Uzair bukan anak Allah. Ayat ini terhubung dengan surah Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin, yaitu Al-Baqarah 259. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau tidakkah kamu melihat Uzair yang dia melewati ala qaryatin, atas suatu negeri Baitul Maqdis, wahya khawiyatun ala urushiha, yang telah roboh dari atas dan atap-atapnya. Qala, dia berkata, anna yuhyi hadillah, bagaimana mungkin menghidupkan negeri ini? Allah bisa menghidupkan negeri ini. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan negeri ini ba'da mautiha, setelah kematian dan kehancurannya. Fa amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha, kemudian Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian dia menghidupkannya kembali. Qala, Allah berfirman, kam labista, berapa lama kamu telah menetap di sini dalam keadaan mati? Qala, Uzair berkata, labistu yauman, saya telah menetap mati di sini 1 hari, au ba'du yaum, atau setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin,
kamu, ya, bahkan kamu itu telah mati di sini selama 100 tahun. Fangdur ila tu'amika, maka lihatlah kepada makanan kamu, buah tin, wasyarobika, dan minuman kamu, jus buah-buahan, lam yatasannah, tidaklah ia berubah seiring berjalannya waktu. Wangdur, lihatlah ilahi marika dengan keledaimu, kamu sudah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan menjadikan kamu bukti kekuasaan Allah bagi manusia. Wangdur, dan lihatlah ilal izam, kepada tulang belulang keledai kamu, kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya kembali untuk menghidupkannya, summa naksuha lahma, kemudian kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka tak kalah ternyata jelas dengan melihat langsung baginya, qala, Uzair berkata, a'lam, saya mengetahui annallah, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Kemudian dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang sudah hancur? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali, menghidupkannya, hidup kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Kemudian dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau tinggal di sini 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu ya, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui, a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Qala a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, ya, maka begitu telah nyata baginya, dia pun berkata, a'lam, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi sosok Uzair itu dikisahkan sebagai hamba Allah yang pernah merasakan hidup dan mati selama 100 tahun. Ya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang Yahudi itu menyebutnya dengan nama Izron, ya, Uzair ibnullah, ada yang menyebut Izron. Adapun penduduk Yahudi yang Madinah menyebutnya dengan nama Uzair, ya. Jadi Uzair itu pertalian dengan keluarga Nabi Harun. Jadi dia keturunan dan tersambung dengan Nabi Harun. Jadi Uzair itu hidup setelah zaman Nabi Musa, yaitu zaman antara Daud dan Sulaiman dan Zakaria. Jadi beberapa lewat menyebutkan bahwa Uzair adalah orang alim yang sangat taat kepada Allah SWT dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Taurat. Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir dalam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa namanya adalah Uzair bin Jarwah. Jadi ada pula yang mengatakan bahwa Uzair bin Seraya bin Azarya bin Ayub bin Zirahya bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinhas bin Elazar bin Harun bin Imran. Ya, dahulu sepeninggalan Sulaiman, Bani Israel itu terbelah menjadi dua. Di sisi selatan berdiri kerajaan Yehuda, ya, yang beribu kota di Yerusalem. Kemudian di sisi utara berdiri kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria. Kemudian pada tahun 720 sebelum Masehi kerajaan Samaria hancur, ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Sebagian penduduknya ditawan dan dijadikan budak, sebagiannya lari ke Yehuda. Ya, ini adalah periode awal hilangnya 10 suku Bani Israel. Setelah itu giliran kerajaan Yehuda ditaklukkan Babilonia. Ya, Nebukadnezar II saat itu sebagai penguasa di Babilonia. Babilonia itu Irak, ya. Jadi saat itu yang berkuasa itu Nebukadnezar II atau Bukhtan Nasr.
menghancurkan Baitul Maqdis pada tahun 587 sebelum Masehi. Kemudian Bani Israel ditawan, diangkut ke Irak dan dijadikan budak. Kemudian Cyrus yang agung, penguasa Persia, mengalahkan Babilonia. Dia mengizinkan Bani Israel balik ke Palestina dan membangun ulang Baitul Maqdis. Kemudian pada masa Uzair ini menjadi tawanan oleh Raja Persia, yaitu Raja Cyrus yang agung yang sedang berkuasa di Babilonia. Lalu Raja Persia ini membebaskan seluruh tawanan Bani Israel sehingga Uzair bisa kembali ke Yerusalem dan membangun Haikal. Haikal itu rumah ibadah orang Yahudi. Jadi Uzair ketika masih sangat belia menjadi salah satu tawan Raja Nebukadnezar yang kemudian dibawa ke wilayah Babilonia, wilayah Irak. Setelah ia berusia 40 tahun, Allah SWT mengaruniakan kepadanya ilmu hikmah sehingga tidak ada seorang pun yang lebih hafal dan lebih mengetahui secara mendalam tentang kitab suci Taurat daripada Uzair. Pada suatu hari ia berniat untuk pergi ke sebuah ladang dengan mengendarai keledainya. Ketika melewati wilayah yang bangunannya telah hancur menjadi puing-puing dan berusaha mencari bangunan yang masih memiliki atap untuk beristirahat karena hari siang. Setelah menemukan bangunan tersebut, ia lalu turun dari keledainya dan menurunkan 2 buah keranjang yang berisi anggur dan 1 keranjang berisi buah tin. Lalu ia memeras anggur untuk diambil airnya dan ditampung dalam mangkok. Kemudian ia pun beristirahat di bawah atap bangunan tersebut dan mengeluarkan sepotong roti kering untuk dicelupkan ke perasan anggur tersebut. Sambil merebahkan tubuh, ia merenungi bagaimana bangunan tersebut dan rumah-rumah yang hancur ditinggalkan oleh penghuninya, serta tulang-tulang yang tergeletak di tanah. Ya, bagaimana yang hancur, ya rumah-rumah ditinggalkan penghuninya, tergeletak tanah. Bagaimana ini bisa muncul kembali? Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ya, ia tidak meragukan bahwa Allah dapat menghidupkan kembali negeri ini. Ia berkata demikian karena merasa takjub dengan kekuasaan Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat maut untuk menyabut nyawanya. Ia dimatikan selama 100 tahun. Hari berganti hari, waktu terus bergulir hingga 100 tahun. Selama waktu terus bergulir, begitu banyak sekali peristiwa dan perubahan yang terjadi di bangsa Israel. Negeri yang dulu hancur tinggal puing-puing kini telah menjadi sebuah negeri yang berperadaban. Lalu Allah mengutus kembali malaikat untuk menghidupkan kembali Uzair. Uzair dihidupkan kembali. Semua anggota tubuhnya ya kembali normal. Uzair dihidupkan kembali oleh malaikat. Uzair setelah anggota tubuhnya hidup kembali, yang pertama akalnya dihidupkan oleh Allah agar ia dapat berpikir. Kemudian selanjutnya matanya agar ia dapat menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Kemudian satu persatu anggota tubuhnya dibikin hidup. Uzair dihidupkan di depan matanya. Bagaimana tulang-tulang yang dibungkus dengan daging, kemudian daging dibungkus dengan kulit, kulit ditubuhi rambut. Setelah ia menyaksikan kejadian itu, barulah Allah meniupkan ruh dalam tubuhnya. Setelah semuanya anggota tubuhnya dapat bergerak, kemudian Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Ia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Kemudian ia berkata seperti itu karena memang ia merasa tertidur tidak terlalu lama. Ia tertidur di siang hari dan terbangun di sore hari. Allah menjelaskan dengan firman-Nya, "Tidak, engkau tinggal di sini, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu." Makanan dan minuman yang dimaksud itu adalah roti kering dan perasan anggur yang keduanya masih dalam keadaan utuh, belum berubah. Begitu pula dengan buah tin dan buah anggur yang masih segar di dalam keranjangnya. Uzair merasa bingung dengan penjelasan tersebut. Apakah engkau bingung dengan apa yang aku sampaikan? Sekarang lihatlah ke arah keledaimu. Ketika ia melihat ke arah keledainya, ternyata telah berubah menjadi tulang belulang. Kemudian diperintahkan pada tulang belulang itu untuk bersatu kembali
Lalu tulang tersebut menyatu, membentuk kerangka seekor keledai. Setelah itu keledai itu dibungkus dengan urat-urat saraf, lalu dibungkus dengan daging, selanjutnya dengan kulit, terus bebuluan, dan saya ditiup nyawanya kembali, maka keledai tersebut hidup dan menghadapkan kepalanya ke kedua telinganya dan ke langit. Maka ketika semua telah menjadi nyata baginya, Uzair pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya Uzair kembali ke rumahnya. Setelah yang terjadi dengannya, lantas Uzair pun menaiki keledainya untuk kembali ke rumahnya. Setelah tiba di kampungnya, tidak ada seorang pun yang ia kenali dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Ia pun berusaha mengingat kembali letak rumahnya dan mulai memasuki salah satu rumah yang ia anggap sebagai rumahnya dulu. Di dalam rumah tersebut terdapat seorang wanita yang sudah lanjut usia, sekitar 120 tahun, sudah buta dan tidak dapat berjalan, bahkan untuk berdiri pun tidak bisa. Wanita ini dahulunya hamba sahayanya Uzair. Ketika Uzair meninggalkannya, usia baru 20 tahun. Kemudian Uzair mendekatinya dan bertanya, wahai ibu tua, apakah benar ini rumah Uzair? Ibu tua menjawab, benar sekali, ini rumah Uzair, ini rumah Uzair. Setelah menjawab, wanita tua itu menambahkan sambil menangis, aku tidak pernah mendengar ada orang yang menyebut nama Uzair setelah sekian lamanya. Orang-orang telah melupakannya. Lalu Uzair berkata, sesungguhnya aku adalah Uzair. Allah telah mematikan aku selama 100 tahun dan sekarang aku telah dibangkitkan kembali dari kematian tersebut. Wanita tua tersebut terkejut. Sungguh Uzair memang telah menghilang selama 100 tahun yang lalu. Dan semenjak saat itu kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Lalu Uzair menegaskan kembali, akulah Uzair. Wanita tua itu berkata untuk meyakinkan dirinya, Uzair merupakan hamba yang soleh. Dan jika ia berdoa maka doanya akan dikabulkan. Ketika ada orang yang sakit, lalu Uzair mendoakan, maka penyakit orang tersebut sembuh. Jika ia mendoakan orang tertimpa musibah, kecacatan, akan dihilangkan kecacatannya. Maka orang tersebut akan hilang cacatnya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa engkau adalah Uzair, maka berdoalah kepada Allah, agar penglihatanku dikembalikan seperti sedia kala, sehingga aku dapat mengenalimu. Ya. Kemudian Uzair pun berdoa kepada Allah dan mengusapkan kedua mata wanita tua itu dan dengan tangannya. Lalu wanita itu pun dapat melihat kembali. Setelah itu Uzair memegang kedua tangan wanita tua itu dan berkata, berdirilah dengan izin Allah. Lalu wanita tua itu dapat berdiri lagi dan sehat seperti dahulu lagi. Selanjutnya wanita tua itu memandangi wajah Uzair dan kemudian berkata, aku sudah yakin engkau benar-benar Uzair yang dahulu hilang. Ya. Setelah itu wanita tua itu tersebut membawa Uzair ke rumah tempat berkumpulnya Bani Israel. Di rumah tersebut terdapat seorang putra, ya, putra Uzair yang sudah tua, berusia sekitar 118 tahun. Di tempat itu pula terdapat cucu-cucu Uzair yang telah besar dan menjadi guru di majelis tersebut. Kemudian wanita tua itu berkata kepada seisi majelis, laki-laki ini adalah Uzair. Ia telah datang kembali kepada kalian. Namun orang-orang majelis tersebut tidak mempercayai wanita tua tersebut. Kemudian wanita tua itu berkata kembali, aku adalah Fulanah, hamba sahaya kalian. Uzair telah berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku, sehingga mataku dapat melihat kembali seperti dulu. Dia adalah Uzair. Dia berkata bahwa ia telah dimatikan Allah selama 100 tahun dan sekarang ia telah dihidupkan kembali. Semua orang yang berada di majelis segera berdiri dan mendekati Uzair. Lalu putra Uzair berkata, ayahku memiliki ciri khusus, yaitu di antara bahunya terdapat tanda hitam. Kemudian Uzair membuka bajunya dan memperlihatkan tanda hitam yang ia miliki di antara bahunya. Setelah itu barulah orang-orang yang ada di majelis itu percaya bahwa ia adalah Uzair. Kemudian setelah beberapa lama, orang Bani Israel berkata kepada Uzair, tidak seorang pun di antara kami yang hafal Taurat, karena Nebukadnezar telah membakar semua Taurat yang ada. Dan kami pernah diberitahukan bahwa kamu adalah seorang penghafal Taurat. Oleh karena itu tuliskanlah apa yang kamu ketahui dan yang kamu hafal untuk kami. Kemudian ayah Uzair dulu pernah mengubur Taurat di tanah ketika masa penyerangan Nebukadnezar.
Dan tidak ada yang mengetahui tempat itu kecuali Uzair. Tetapi ketika tempat itu digali, mengeluarkan kitab Taurat dari sana, ternyata lembaran-lembaran telah lusuh dan tulisannya telah banyak yang menghilang. Ya, jadi perlu diketahui bahwa Uzair adalah orang yang menuliskan kembali kitab Taurat bagi mereka. Jadi ada banyak versi yang disebutkan ulama tafsir dan sejarah tentang Uzair menuliskan dan mendiktekan Taurat kepada Bani Israel dan bagaimana beliau bisa melakukan hal tersebut. Jadi perbedaan ini terjadi karena tidak validnya sumber yang didapatkan dari kabar-kabar Bani Israel. Mereka menukil tanpa sanad, ya. Jadi versi pertama adalah dulu ayah Uzair bernama Saruh telah mengubur Taurat di zaman penyerangan Buhtan Nasar di suatu tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Uzair. Dan Uzair pun pergi ke tempat tersebut kemudian mengeluarkan Taurat. Ternyata Taurat tersebut rusak dan tidak bisa dibaca lagi. Kemudian mereka pun duduk di bawah pohon. Kemudian mereka menulis ulang Taurat dan turunlah dari langit 2 kilatan dan masuk ke dalam mulut Uzair. Kemudian beliau pun mengingat Taurat dan memperbarui tulisannya, tulisan Taurat. Kemudian Uzair menuliskan Taurat dengan tangannya sendiri. Ya, ketika Bani Israel kembali dari peperangan dan para ulama Bani Israel pun kembali, mereka pun menceritakan tentang Uzair. Mereka pun mengeluarkan buku yang mereka simpan di gunung. Kemudian mereka membandingkannya. Ternyata yang mereka dapatkan adalah benar dan masih ada beberapa versi lain. Akan tetapi secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Uzair memang dulunya seorang penghafal Taurat. Kemudian setelah beliau diwafatkan, kemudian dihidupkan kembali, beliau tidak mengingat seluruhnya, kemudian beliau meminta Allah agar hafalannya dikembalikan. Ya, kemudian Allah mengabulkan permohonannya dan mengembalikan hafalannya. Kemudian ditulislah Taurat ya dengan hafalan Uzair. Setelah itu terjadi perbandingan hafalan Uzair dengan kitab Taurat. Ternyata hafalan Uzair sama persis dengan yang terdapat di dalam Taurat. Kemudian setelah kejadian itu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, ya. Setelah kejadian itu akhirnya orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah sebagai sebuah penghormatan baginya karena peristiwa api yang masuk ke dalam tubuhnya dan juga karena ia yang telah berhasil memperbarui kitab Taurat serta karena ia bertanggung jawab terhadap semua urusan Bani Israel saat itu. Hal ini berdasarkan firman Allah. Ya, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Ya, demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu dilaknati Allah. Ya, jadi Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Ibnu Katsir mengatakan yang masyhur Uzair adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di zaman antara zaman Daud, Sulaiman dan zaman Zakaria, Yahya. Dari Ali bin Abi Thalib firman Allah. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu desa, dia berkata Uzair Nabi Allah telah keluar dari kotanya dan dia adalah seorang pemuda. Dia melewati sebuah negeri Khirbat dan berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang setelah hancur. Ya, kemudian diriwayatkan dari Hasan bin Sati, Ibnu Buraidah dan Qatadah bahwa dia adalah Uzair. Apabila Uzair merupakan seorang nabi seperti penjelasan di atas, maka ia termasuk salah satu nabi dari 124.000 nabi yang seperti disebutkan dalam Musnad Ahmad dan sebagaimana umat Islam harus meyakininya. Wallahu a'lam bissawab. Ring-ring selawase urip.